よしどこにどうが超戦隊傷のパイブOhayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, warawarakuranen. Sudah memasuki arc penutup season pertama dari Sentai Red Isekai Debo Kenshin Naru, yaitu Sun Forest Arc. Di sini kita bertemu dengan Rania, si pemimpin elf yang mewarisi kekuatan Amen dari dunia lainnya. Awalnya sih sempat terjadi salah paham, tapi akhirnya mereka berdamai dan alasan Red terkirim ke dunia ini adalah karena suatu ramalan untuk menghentikan kekacauan di dunia ini. Tentu saja Red akan membantu mereka. Oke, mari masuk ke reviewnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Selamat menyaksikan. Episode spesial Banso Kira. Siang-siang di hamparan kosong hutan matahari, Yudora belajar sihir kuno turun-temurun dari para elf, yaitu sihir pengukir segel ya, yang kayak gambar itu loh. Tiap gambar punya banyak efek yang berguna, contohnya meringankan batu, menerbangkan duri jadi panah, dan ada juga sihir peledaknya. Masih banyak lagi, pokoknya teman-teman. Terus Red lihat Yudora dan yang lain udah akrab sama para elf, tapi kok Rania sendirian aja di sini. Dideketin deh, dan daripada dipanggil pejuang merah legendaris terus, Red mintanya udah panggil Red aja, udah gitu. Red perhatiin Rania lagi merenung aja. Katanya dia keinget dulu ada juga manusia yang akrab sama dia. Akrab banget. Red langsung tebak itu pasti si Azir ya. Soalnya ngeliat Rania sedih pas para elf itu murka sama si Azir. Aduh, nggak cukup Yudora. Si Rania pun dideketin, anjing. Rania bilang kalau mereka sering ngobrol di kota Akugja itu, dan mereka juga saling nyemangatin karena mereka sama-sama calon pemimpin daerah masing-masing ya di masa depan nanti. Dan mereka temen deket teman-teman. Tapi sekarang Rania anggap dia musuh dan yakin untuk mampusin si Azir kalau dia datang lagi. Nah si Red ini malah nyuruh baikan abis gelut kan. Terus heran deh si Rania, kok Red bisa ngerti niatnya nanti mau baikan gitu kan. Meskipun dia ragu Azir masih mau baikan lagi. Langsung deh si Red bacot no jutsu. Red pernah lawan sahabatnya yang udah kayak saudara sendiri karena mereka tumbuh bareng di keluarga yang sama. Tapi setelah itu mereka baik-baik aja, malah tambah deket. Red bujuk terus si Rania biar baikan abis ini dan ngajak ngobrol si Azir baik-baik. Perkataan Red membuat Rania merasa tenang. Terus dia minta juga kan si Red itu biar ceritain dong masa lalunya gitu kan. Sementara Yudora belajar banyak lagi dari para elf untuk menambah ilmu demi mengejar idealismenya. Dia ngerasa cara kerja sihir para elf itu bisa jadi ide yang bagus untuk idealismenya. Abis itu Yudora lihat Red deket banget sama Rania, malah jadi tatapan maut beraura hitam guys. Disinilah Red mulai cerita. Semuanya dimulai sejak orang tua Red meninggal, lalu dipungut oleh sohib bapaknya yang bernama Shindo Daigo. Terus si Red itu tinggal bareng keluarganya. Nah terus ada opening episode ini pakai lagunya Kizuna 5 teman-teman. Akhirnya ada juga ya teman-teman, yang fullnya juga udah ada. Pagi pun tiba, Red dikenalin ke keluarganya si Om Daigo ini. Anaknya ada dua yang namanya Kiyohiro dan adiknya Sumika teman-teman. Kiyohiro ini calon sohibnya si Red teman-teman. Di sini si Red malah yeping karena dia masih belum terbiasa sama keluarga barunya ini. Dia juga masih sedih karena kehilangan orang tuanya kan. Terus Om Daigo ini ngajak mereka semua ke halaman buat ngasih petuah berupa filosofi dari bibit pohon zaitun yang dia tanam di situ. Bibit ini akan berakar dan tumbuh perlahan-lahan seperti halnya Red yang perlahan-lahan bakal terbiasa jadi anggota keluarga mereka. Persahabatan Red dimulai dari Kiyohiro yang memberikan uluran tangannya di sini. Dari SD pun dia selalu muncul buat nolongin Red yang sering dirundung gara-gara dia murid pindahan kan teman-teman. Soalnya kan dia sekarang sekolahnya bareng sama Kiyohiro teman. Tapi kocaknya ilustrasinya sampai dicambukin dan dibakar hidup-hidup anjing. Pakai acara nampangin si penulis cerita episode kali ini yaitu Toshiki Inoue Sensei gitu. Udah muncul belain kan si Kiyohiro-nya, malah dia yang kena hajar terus. Soalnya dia emang gak suka berantem juga sih. Walaupun begitu bagi Red tuh dia adalah sahabat yang hebat dan istimewa teman-teman.
Itu Yudora, udahan lah dari tadi tatapan maut terus. Nah, si Loji lebih bego lagi, ngira dia ada penyakit apa gitu. Padahal ini mah masalah cewek ya. Si Yudora cemburu gitu. Lanjut lagi, Kiyohiro itu murid yang paling pinter di sekolah mereka dan juga paling berkarisma. Sampai-sampai dia dapat peran jadi pangeran di pentas. Jelas banget ini parodi Tsurugi di Kamen Rider Kabuto, buset. Sementara Red jadi pentas, aduh, iyain aja deh. Nah, mereka jadi sohib yang kemana-mana tuh selalu bareng, teman-teman. Dan akhirnya lama-lama Red pun jadi bagian keluarganya juga. Walaupun kadang-kadang mereka juga sering berantem gara-gara hal biasa sih. Kayak misalkan pas lagi belajar sekitar 3 kali kayaknya. Terus si Red salah rumus langsung ditimpuk. Main piano pun juga diajarin. Dan akhirnya bersamaan dengan pohon yang tumbuh besar, si Red akhirnya masuk SMA. Dengan berbagai usahanya yang terus-terusan belajar dari Kiyohiro, akhirnya bisa sampai masuk ke sekolah yang sama. Ini bisa ditebak ini SMA favorit, guys. Saat itu pun mereka masih akrab kayak biasanya, teman. Termasuk pas lagi olahraga kan. Dan setiap hari pandangan Kiyohiro yang senyum itu selalu menguatkan Red, teman-teman. Wah, bukan jomok, guys. Kebiasaan. Kurangin tuh negatif thinkingnya gara-gara keseringan konsumsi begituan ya. Jadinya dia pengen bantuin setiap usaha Kiyohiro sekuat tenaga. Sampai akhirnya melancarkan pidato yang singkat, jelas, padat di pengangkatan Kuta OSIS ya. Yain aja deh, yang penting kelar ya. Ya akhirnya Kiyohiro pun jadi ketua OSIS. Tapi realitanya ada yang suka, ada juga yang benci Kiyohiro karena orangnya terlalu kaku sama serius. Jadi beberapa di antara mereka nggak cocok sama sikapnya dia gitu. Udah gitu pun Red masih belain dia, mau kayak gimana pun mereka ngomongin Kiyohiro. Terus setelahnya pas Red mau lanjut cerita, secara mendadak kayak munculnya kebijakan. Kok jadi ke situ? Secara mendadak Tina dan Loji deketin mereka dan ikut penasaran juga, ya kan? Diikutin sama Yudora yang akhirnya deketin mereka. Cerita pun berlanjut, tiba saatnya Red beraksi di sini. Dengan munculnya seekor monster Z-Swender di sekolahnya yang bernama Kizutsuke Mouse. Di sini Red berdebut pertamanya berubah jadi Kizuna Red, ya teman-teman. Rania nanya gimana tuh dia kok bisa jadi Kizuna Red di situ. Si Red malah bilang udah fokus aja ke ceritanya, intinya kan bukan di situ. Ya alhasil nggak dijelasin dan Banning Kizuna Punch, hancurin monsternya. Nah setelahnya Red dan Kiyohiro pun masih berhubungan baik ya teman-teman. Sampai suatu hari Kiyohiro masuk final kontes piano yang dia ikutin. Didukung sepenuh hati sama Red sampai teriak-teriak kayak di hutan. Ini kontes piano bukan lomba karate anjing. Malamnya pas mau pesta ngerayain suksesnya Kiyohiro, si Red pun telat pulang. Terus dia ngehang dan langsung masuk mode hibernate teman-teman, karena kecapean gue tiap hari. Pas di restart, Red beralasan capek karena latihan bola dan dia lebih mentingin ngerayain kemenangannya Kiyohiro daripada kesehatannya. Tapi sekeluarga lebih peduli sama kesehatannya si Red, jadi batal deh ngerayainnya. Dan besoknya pohon zaitun di halaman mereka pun layu. Ini kayak semacam pertanda buruk buat ikatannya Red dengan keluarga mereka sampai hari ini teman-teman, karena baru kali ini terjadi kasus seperti ini. Nah siangnya ada banyak orang yang lagi ngobrol. Ini buset dah, cameo Cast Rider sama Sentai semua anjing. Dari tadi malah temennya Red juga kan cameo dari Mega Ranger sebenarnya. Nah ini kan pada baik-baik aja nih ngobrol ya teman-teman. Tiba-tiba seseorang muncul dan mengumandangkan jurus bernama Killer Noise. Jadi kayak semacam gelombang suara nggak jelas gitu kena orang-orang itu, yang akhirnya dari tadinya akur langsung pada berantem, bikin ricuh di tempat umum. Buset dah, itu serius loh. Itu tinggal berubah terus selesaiin urusan mereka udah. Canda guys. Ntar jadi superhero Tyson dadakan teman-teman kalau beneran bisa berubah teman-teman. Untung cuman cameo. Lalu Red mencari sumbernya dan ketemu sama pelaku yang berkata, inilah wujud asli manusia. Ya mereka pun penuh dengan rasa iri dan kecurigaan katanya kan. Nah si pelakunya ini bernama Bansoul Killer.
Dan seketika tersumonlah pasukan kroco-kroco Zetsuender ya, membuat Red balesnya pakai warp Kizuna darurat biar teman-temannya recall di TKP. Penantian panjang nih, gak panjang juga sih. Intinya kita jadi bisa lihat satu tim Banso Sentai Kizuna 5 itu beraksi barengan di sini. Dari Banso Chenji sampai mereka keluarin roll call-nya masing-masing gitu, sampai keluarin senjata pribadi mereka semua. Buset, keren nih ya teman-teman. Beberapa ngeluarin senjata yang sama kayak Enmusu Beam Gun sama Akshu Kalibernya teman-teman. Nah sisanya ada power uniknya mereka masing-masing gitu. Keren nih bisa beraksi bareng kayak gini, walaupun cuman sekilas doang, tapi ya ini overall is good ya teman-teman. Jadi tema Sentai-nya tetap ada. Lawan Kroco EZ Gaming, sementara si Red langsung B1 sama Banso Killer yang berakhir seri tanpa ada yang tumbang, meskipun si Red jadi babak belur. Akhirnya si Red meet and greet lagi sama Kyohiro. Dia Kyohiro juga berdarah, terus mereka ngobrol bentar ya teman-teman. Dan ditutup dengan surprise, Henshin jadi Banso Killer. Muncul dia salah satu ilmuwan musuh yang bernama Uragiris. Dia bilang dengan temuannya yaitu Zetsuen Belt, Kyohiro telah menjadi sosok sejatinya yaitu Banso Killer, seorang prajurit yang akan memutus dan mengakhiri semua ikatan. Si Red gelut lagi sambil bilangin Kyohiro kalau dia tuh cuma diperalat, tapi Kyohiro malah terima aja dan jadi musuhnya si Red. Dan juga dia di sini sampai nge-yapping juga kan, jujur kalau dia tuh merasa Red tuh udah ngerebut semua orang dari dirinya. Keluarganya nggak merhatiin dia lagi, sampai dia nyesel kenal sama Red. Buset dah, segitunya. Akhirnya Red dihajar abis-abisan karena kena mental kan teman-teman. Ditambah lagi Kyohiro bilang kalau sejak awal dia tuh emang udah benci sama Red ya kan, ikatan mereka tuh palsu. Tambah kena mental lagi, akhirnya nge-lag sampai kepukul deh. Nah si Red ini hampir dibungkus pakai Zetsuen Belt sama si Uragiris kan teman-teman. Itu bentar lagi tinggal ditempelin plasternya ini, plaster alamat buat dikirim pakai JNE. Emangnya barang, tapi nggak ngefek teman-teman. Red percaya dengan ikatan antara dia dan Kyohiro tuh asli, dan uluran tangannya waktu pertama ketemu juga murni bukan kebohongan. Akhirnya Kyohiro dipentalin pakai One Punch itu teman-teman. Aduh nggak bisa nyanyinya. Tapi telat. Energi negatif para cast tadi udah terkumpul semua buat buka pintu dimensi, dan kemudian pintu dimensi tersebut menyerap si Kyohiro. Dari sana turun sosok Banso Killer Robo yang ngamuk ngancurin segalanya di kota. Singkat cerita, Kizuna 5 mendadak recall di posisi Red dan menyatukan para Kizuna Beast menjadi maksimum Kizuna Kaiser. Pertarungan epik terjadi di sini teman-teman, tapi didominasi oleh Banso Killer Robo dan ia berhasil menjatuhkan Kizuna Kaiser. Sementara Kyohiro menderita dan berteriak minta tolong ke Red. Gak lama kemudian suatu di luar nalar terjadi. Ini gak cukup cameo cast Toku sekampung, Aquarion Solis asli pun muncul dari pintu dimensi. Anjing, sampai ada quote-nya kan, kayak pernah lihat 12.000 tahun yang lalu. Dan akhirnya gak pakai lama dikelarin deh pakai maksimum Kizuna Blaster. Langsung Banso Killer Robo pun jadi debu. Para cast Toku yang berantem tadi langsung pada baikan ya teman-teman, tanpa ngadain superhero Taisen dadakan. Wih, untung aja. Ntar bisa hancur tuh kota tuh kalau sampai kayak gitu. Apalagi superhero Taisen juga konfliknya berkepanjangan kan. Dan sampai keulang tuh. Terus Kyohiro ternyata selamat dan baikan lagi sama si Red. Berapa kali pun Kyohiro berubah bakalan disadarin lah intinya. Pada kagum tuh sama akhir kisahnya kan. Ternyata kisahnya belum kelar di situ aja. Ini masalah sama Banso Killer yang sama Red ini masih ada loh. Mendadak muncul tiap kali Red deket sama orang terdekatnya si Kyohiro. Sampai akhirnya 13 kali gelut baru beneran balik lagi jadi normal si Kyohiro-nya. Mana tempat munculnya di tempat syuting Legend semua tuh, lihat tuh. Terus satu desa di hutan matahari, kehujanan kartu yang ngisap siapapun yang mengutuk kartu. Nyisain Red, Rania sama Oji aja di situ. Nah, udah episode kelar di sini. Review no jikan desu.
Ya ini sih beneran episode sespesial itu. Cameo Sekebon, Toshiki Inoue, sampai Aquarion. Nah itu desain Banso Killer Robot juga dari Aquarion di repaint. Terus disorot juga tempat shooting legend. Itu ada berapa coba? Kalau yang tempat Banso Killer muncul itu ada sekitaran 4 biji tempatnya. Gila. Ini familiar banget buat yang suka tokusatsu. Ini bener-bener pantas disebut surat cinta buat kita guys. Dari intro Kizuna 5 yang feel-nya tokusatsu banget. Terus fokusnya ke ceritanya si Red, termasuk kita yang nonton temen-temen. Wah big applause lah temen-temen. Rehat dikit dari episode yang fokus ke isekainya aja. Ya udah sekian dulu buat review episode 8 dari Sentai Red do Isekai de Boukensha ni Naru. Jika ada salah kata silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Akhir kata saya, Rokuran undur diri. Hai, Rokuran Otsukare. See you! この番組はご覧のスポンサーの